Baik, di sini saya akan memperagakan, mendemokan atau share best practice teknis yang dilakukan di SMK Negeri Karangjaya dalam rangka mengadakan penilaian akhir semester berbasis online atau dalam jaringan. Simak videonya sampai tuntas. Tentunya harus disiapkan terlebih dahulu soal-soal dari Bapak Ibu guru yang dibuat di Google Formulir. Nah, sebagai contoh saya sudah membuat di sini satu soal dengan akun guru ya, pas komputer akuntansi yang nanti akan siap untuk diedit ya, dan disiapkan untuk bisa diakses oleh peserta didik. Yang pertama yang harus dipastikan adalah Bapak Ibu guru membuat soal sesuai dengan ketentuan dan standar penilaian. Kemudian yang kedua, standar PAS yang akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh panitia ujian begitu. Dan pastikan standar di formulir itu berupa kuis ya. Jadi sudah ada poin nilai, kemudian juga ada jawaban di setiap soal yang telah dibuat gitu. Jadi nanti panitia ataupun admin ataupun bagian sekretarisnya begitu katakanlah untuk siap mengedit ya, menyiapkan, memfinishing begitu tampilan supaya bisa lebih formal, bisa diakses oleh peserta didik. Nah, yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu guru selanjutnya adalah menambahkan kolaborator. Bagaimana caranya? Silahkan ke setelan. Nah, kemudian di sini, maaf bukan setelan, kirim ya. Kirim, kemudian di paling bawah di sini tambahkan kolaborator. Nah, ini dilakukan oleh Bapak Ibu guru yang membuat soal ya. Yang membuat soal, klik tambah kolaborator. Nah, kemudian di sini tambahkan orang dan grup. Nah, di sini saya menambahkan SMKN Karangjaya sebagai kolaborator, di sini editor ya. Jadi tinggal diketik saja namanya di sini, nanti akan muncul. Nah, seperti ini ya. Di emailnya atau nama gitu ya. Jadi bisa ketik nama atau emailnya. Nah, kebetulan juga di sini saya menggunakan G Suite ya, Google for Education. Jadi domainnya sudah @smk. Sudah domain begitulah, domain sekolah sca.id. Jika sudah, ya nanti ketika ini kemudian tambahkan, klik selesai. Nah, secara otomatis nanti sistem akan mengirimkan undangan untuk menambahkan bisa mengedit atau berkolaborasi untuk mengedit file PAS komputer akuntansi. Oke. Selanjutnya ya kita buka Drive ya. Kita buka ketampilan SMK tadi ya. Nah, di sini yang harus dilakukan adalah ya sebagai untuk mempermudah editor begitu di drive yang diundang tadi itu kita buat ruang kerja. Nah, ruang kerja ini tinggal kita buat, klik di sini ya, buat. Ini sudah full ya, jadi tidak bisa menambahkan yang baru. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Saya sudah buat kebetulan ya. Jadi saya kumpulkan soal-soal PAS yang dibuat oleh Bapak Ibu guru itu di sini. Bagaimana cara tambah filenya? Kemudian kita tambah file. Ya. Nah, kemudian kita cari di sini nama filenya apa. Atau pemilik soalnya misalkan guru A, guru B, guru C. Jadi ini lebih dianjurkan untuk sekolah atau teman-teman yang sudah menggunakan Google for Education ya. Namanya tadi Prime. Nah, di sini ada, kemudian klik. Maka semua file yang dimiliki oleh Prime @SMKN Karangjaya ini akan muncul. Nah, ini paling atas. Klik. Oke, di sini sudah ada ya. Nah, sudah ada. Nah, selanjutnya silakan untuk dibuka. Nah, ini sama seperti hanya tampilan pada ini ya, sama persis. Jadi kita belajar untuk berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain. Oke, selanjutnya saya ganti nama ya.
kita sesuaikan dengan prioritas di sini supaya lebih rapi. Berarti di sini 7 titik pas ya. Titik akun. Nah, ini untuk mempermudah editor saja ya, admin begitu, untuk bisa mengakses ini. Kita kasih keterangan 11 PKM. Oke, sudah selesai. Nah, selanjutnya standar yang kami buat itu kita akan membuat beberapa bagian ya, beberapa bagian dari formulir ini atau soal ini. Yang pertama kita tambah dulu bagian ini, tambahkan bagian ya supaya bisa dibagi ke beberapa bagian. Nah, sebelumnya kita bisa tambahkan juga kop surat ya. Jadi biar lebih formal begitu, kita tambahkan pilih gambar, kemudian unggah, kemudian cari. Tentunya ini disiapkan dulu oleh teman-teman ya, seperti ini kop surat ya. Kita tambahkan, disesuaikan ukurannya ya. Jadi silahkan, ini sudah sesuai. Kemudian selesai. Oke, secara otomatis di sini akan muncul. Kita sesuaikan warnanya. Ya. Kemudian selanjutnya di sini ada judul atau bagian yang pertama. Untuk bagian pertama saya kasih nama tata tertib ujian. Nah, kalau ini soal pilihan ganda, misalnya gitu. Oke. Kemudian di tata tertib ujian ini kita akan menambahkan. Nah, best practice-nya sebelumnya kita harus menyiapkan terlebih dahulu atribut soal yang nanti akan kita import ke sini. Jadi lebih mudah, lebih cepat lah begitu. Jadi tidak perlu kita ngetik-ngetik lagi karena sudah ada di file yang lain kemudian kita ambil. Nah, caranya adalah dengan menggunakan fitur import pertanyaan. Nah, import pertanyaan di sini akan muncul semua form ya yang telah dibuat. Nah, kita pilih yang sebelumnya dipilih. Nah, saya sudah menyiapkan dan membuat satu kelengkapan ujian soal di sini yang isinya, kita coba klik ya. Yang isinya kita pilih dulu. Nanti akan muncul di sini isi formnya itu nah, seperti ini, aturan dan ketentuan ujian, baca aturan, lanjutkan, mulai mengerjakan, guru mata pelajaran, kemudian pilih kelas, nama siswa. Jadi nama siswa sudah ada di sini, nanti kita tinggal pilih ya, secara otomatis nanti akan mengimport begitu. Kemudian akan muncul di sini. Kita pilih aturan, baca, mulai mengerjakan, guru mapel, pilih kelas. Kemudian ini kelas untuk 11 PKM ya. Kemudian kita pilih 11 PKM. Kemudian import pertanyaan. Nah, secara otomatis sudah langsung muncul di sini. Nah, ini aturannya. Kemudian ini sudah baca aturan, kemudian persetujuannya. Kemudian ini waktu untuk mulai mengerjakan ya. Sengaja dibuat ini supaya kita bisa merekod anak-anak mengerjakan mulai jam berapa ya. Nah, kemudian kita bagi, kita pisah ini dengan bagian ya. Nah, di sini kita kasih judul data ujian. Nah, kalau sebelumnya tadi tata tertib ujian, sekarang data ujian. Kemudian yang ketiga adalah mulai soal pilihan ganda. Jadi kenapa dibagi dalam beberapa bagian ini? Supaya ketika kita memilih opsi untuk mengacak soal ya di presentasi, nah acak urutan pertanyaan, ini tidak akan campur aduk begitu ya. Jadi tidak akan campur aduk. Jadi di bagian satu yang diacak itu ya mungkin aturan ketentuan ujiannya nomor terakhir begitu, dia mulai mengerjakannya pertama kali, nah itu tidak masalah ya diacak seperti itu. Jadi tidak ada urutan yang harus dikerjakan begitu. Nah, begitupun yang data ujian ini ya mau ngisi pilihan kelas dulu atau mengisi guru mapelnya dulu ya tidak ada masalah ya. Dan yang paling penting adalah tujuannya adalah untuk mengacak soal dan jawaban di dalam soal pilihan ganda. Oke, kalau sudah seperti ini sudah siap ya. Jadi kalau kita bisa lihat di pratinjau di sini, kita lihat, nah di sini sudah muncul seperti ini. Tertib, alamat email, aturan, sudah baca aturan, kemudian klik lanjutkan, jam mulai mengerjakan dan seterusnya. Oke, ini sudah kelihatan lebih formal ya, seperti halnya ujian.
Kemudian selanjutnya, kalau sudah selesai seperti ini, kita tinggal mengecek untuk yang terakhir kalinya, kita cek di setelan ya. Kita cek lagi, jangan nanti ada hal yang terlewat begitu. Kumpulkan alamat email, ini sengaja dicentang saja. Kalau batasi ini memang untuk pembatasan hanya di organisasi tertentu, karena ini menggunakan akun Google for Education ya. Jadi saya tidak centang ini, kenapa? Karena beberapa siswa mungkin daripada menyusahkan gitu ya, untuk mempermudah mereka, misalkan login dengan akun ataupun email personal mereka juga bisa mengakses soal ini, begitu maksudnya. Tujuannya seperti itu. Kemudian presentasi ini tampilkan ini kita yang checklist acak urutan pertanyaan, karena saya ingin mengacak urutan pertanyaannya. Kemudian tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain, karena ini hanya satu kali, bisa ditampilkan atau tidak ya. Kemudian di sini bisa kita tuliskan pesan ketika peserta didik selesai mengerjakan tugas. Misalnya, terima kasih sudah mengerjakan. Oke. Kemudian kuis ini sudah ya. Kemudian di sini ada rilis nilai, ada segera setelah setiap pengiriman, boleh dicek, boleh dipilih ini ya. Jadi otomatis nilai yang muncul itu akan ditampilkan kepada siswa. Tapi jika soalnya itu ada esai, jadi kita pending saja, kita klik nanti setelah peninjauan manual. Artinya kan harus dikoreksi dulu yang nilai untuk esainya. Kemudian responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab, ini boleh di checklist atau tidak ya. Jadi boleh melihat nilai poin, jawaban yang benar yang mana, pertanyaan tak terjawab yang mana, itu bisa di checklist atau tidak ya. Begitu. Kemudian selanjutnya klik simpan. Sudah selesai. Jadi seperti itu. Nah, untuk langkah yang terakhir adalah tentunya membagikan linknya ya. Membagikan link ini kepada peserta didik supaya bisa mengakses. Dan di SMK Negeri Karangjaya kita sengaja membuat eSmart. Ini dibuat dengan menggunakan fitur atau platform Google Site begitu, dan ini memang dikhususkan untuk pembelajaran PDR ya, secara daring dari mulai awal dimulainya belajar dari rumah. Jadi anak-anak mengakses semua pelajaran, semua platform itu dari satu aplikasi atau web eSmart ini. Ya, saya tidak akan menjelaskan eSmart ini apa saja, saya hanya akan bagaimana memposting soal tadi supaya bisa diakses oleh siswa. Oke. Caranya, yang pertama silakan klik kirim. Ya. Kemudian di sini, nah kalau tadi menambahkan kolaborator di sini ya. Nah, sekarang pindah ke tab yang kedua, di sini ada link. Nah, tautan ya. Kemudian bisa diperpendek. Ya. Bisa diperpendek ataupun langsung di copy yang panjangnya boleh. Kemudian diklik salin. Kemudian setelah diklik salin, kemudian kembali lagi ke eSmart tadi. Kemudian di sini sudah ada tombol-tombol mapel ya, yang memang sedang diujikan gitu. Kamis 10 Desember. Nah, komputer akuntansi ini dan kita edit, karena sebelumnya sudah ada ini, karena saya pakai copy paste, jadi ini alamat link yang sudah kadaluarsa ya, atau filenya lain atau berbeda. Kita paste di sini, kemudian perbaharui. Oke, sudah selesai ya, sudah selesai. Selanjutnya tinggal kita publikasikan, karena maksud publikasikan ini untuk jika memang di eSmart ataupun Google Site ini ada perubahan, misalkan kita wajib untuk mempublikasikan setiap kali ada perubahan data begitu ya. Kemudian kita klik publikasikan, dan soal siap untuk bisa dikerjakan oleh siswa. Tentang mekanisme, aturan, bagaimana ini dan seterusnya, tentunya kita sudah merencanakan ini bersama panitia ya. Bagaimana tata tertibnya di sini sudah ada begitu ya. Kemudian jadwal ujiannya dan seterusnya.
Oke, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan memberikan gambaran. Jika memang baik dan bisa diikuti, silakan untuk diikuti. Jika memang penjelasannya terlalu cepat, silakan untuk bisa berdiskusi di kolom komentar dan bertanya juga mungkin ya, atau sharing juga bagi teman-teman yang memang memiliki sistem atau teknis untuk pas penilaian akhir semester berbasis online atau daring dengan menggunakan platform Google yang ada disediakan untuk pendidikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.